Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati Tuhan. Marilah kita dalam kesiapan hati untuk memasuki tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, Rabu tanggal 22 November 2023. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri, meminta Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pagi yang Tuhan anugerahkan, hari yang baru, di mana kami hendak memulaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon penerangan Roh-Mu yang kudus, saat di mana kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan menganugerahkan kami roh hikmat, baik hamba-Mu, tetapi mereka semua yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga ini, semua kami kiranya diberkati dengan firman-Mu. Mari Bapa, bersabdalah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan membaca satu ayat dari Amsal pasal 24 pada ayatnya yang ke-16. Amsal pasal 24 pada ayatnya yang ke-16 saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya disebut orang berbahagia karena kita bisa diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman di hari ini dan memberi diri untuk melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, ada sebuah nasihat bijak yang berasal dari Tiongkok yang diajarkan kepada anak-anak cucu mereka dengan ungkapan seperti ini. Bangkitlah di tempat di mana engkau jatuh. Ini merupakan sebuah nasihat yang ditujukan kepada generasi, termasuk generasi kita sekarang yang sempat mendengarkan nasihat ini, bahwa kita tidak bisa lengah ketika kita berhadapan dengan persoalan dan pergumulan. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa kita punya kekuatan dan harapan ketika kita jatuh dalam segala persoalan dan pergumulan. Karena bisa saja persoalan dan pergumulan yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, bahkan mempersiapkan kita untuk lebih kuat ketika kita bangun dan bangkit dari keterpurukan, dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Memang demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memiliki cara yang luar biasa kepada saudara dan saya untuk membentuk iman kita semakin tangguh, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang benar. Amsal membedakan antara orang-orang benar dan orang-orang yang fasik. Orang-orang benar adalah orang-orang yang betul-betul mampu menghadapi persoalan ini. Sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit. Dan karena itu pada ayatnya yang ke-16 dia berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mengapa dia bisa bangun? Oleh karena dia punya kekuatan, dia punya hikmat. Dia sadar bahwa dia tidak akan berhenti pada persoalan dan ujian tantangan yang dia hadapi. Tidak seperti orang fasik. Orang fasik adalah orang yang akan roboh dalam bencana yang mereka hadapi. Mereka tidak memiliki kekuatan karena mereka tidak menggantungkan hidup mereka pada hikmat Allah. Tapi mereka yang memiliki hikmat,
adalah orang-orang yang benar, yang hikmat itu mendorong dia, memampukan dia untuk menjalani segala tantangan dan persoalan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman ini mengingatkan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Marilah kita betul-betul menghadapi hidup ini dengan mengandalkan hikmat Tuhan, dan ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, tantangan yang kita hadapi, kita diberi kemampuan untuk menjalaninya. Hari ini kita siap untuk memasuki tugas dan tanggung jawab di depan berbagai persoalan dan tantangan, tetapi kita tidak perlu lengah dan tidak perlu jatuh dalam tantangan itu, tetapi mari kita bangkit dengan keyakinan dan harapan kita. Kita maju terus karena kita yakin percaya orang yang mengandalkan hikmat Tuhan, Tuhan memberikan dia kemampuan untuk tetap dan kuat menghadapi berbagai persoalan, bahkan berbagai ujian yang kini menanti saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di hari ini. Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru lagi dengan kesiapan hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuhan beri kami kemampuan, kekuatan, semangat, hikmat, sehingga ketika kami jatuh, kami mampu bangun lagi, karena Engkau Tuhan Allah kami yang tidak akan meninggalkan kami orang-orang yang berharap. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga. Tuhan berkati mereka dengan segala pergumulan yang mereka jalani, suami, istri, anak-anak, bahkan persekutuan jemaat. Kau berkati dan tuntun hidup kami semua, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami, ketika kami diberi kemampuan untuk menghadapi hidup ini dengan pengharapan, oleh karena janji firman Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami. Kami berdoa, ya Tuhan, hari ini, hari yang penuh kebahagiaan, kiranya menjadi bagian bagi kami semua, mereka yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga. Jemaat kami Bukit Muria Tikala Baru, Tuhan berkati. Mulai dari pimpinan jemaat, Bapak Pendeta Handri dengan Master Teologi, dan semua para pendeta-pendeta pelayanan khusus, mulai dari kolom 1 sampai kolom 29, Tuhan berkati pelayanan kami di minggu berjalan ini, dan biarlah kiranya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mereka yang bersyukur karena pertambahan usia setahun, tetapi juga usia perkawinan, lengkapi sukacita mereka ya Bapa dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu terus mengucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikian pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemi Bukit Muria Tikala Baru, kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur bagi mereka yang menikmati usia pertambahan setahun, tetapi juga usia perkawinan. Semoga sukacita melengkapi rasa syukur Bapak Ibu, dan biarlah kiranya kehidupan Bapak Ibu ada di dalam kasih dan setia Allah, penjagaan dan pemeliharaan menjadi bagian dan tuntunan tangan Tuhan. Bapak Ibu menikmatinya di hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati.